Swastiastu. Om Swastiastu. Sedulur sedharma, kita berjumpa kembali di acara Bincang Dharma produksi BPH Provinsi Jawa Tengah bersama saya Made Cahyani. Kita akan berbincang-bincang pada tema kita pada sore hari ini adalah membangun keluarga sakinah mewujudkan generasi unggul. Dan kali ini saya sudah ditemani oleh narasumber kita, yaitu beliau adalah Bapak Ketua Parisada Hindu Dharma Kota Semarang. Beliau juga sekaligus pernah menjadi juara 1 lomba keluarga sakinah tingkat nasional beberapa tahun yang lalu. Wah, saya akan berbincang-bincang dengan sang juara kita kali ini dengan Pak Nengah Wirta Darmayana SHMH. Om Swastiastu Pak Nengah. Om Swastiastu Bu Made. Iya, gimana kabarnya Pak? Baik, sehat. Mas Tungkaro ya. Semoga kita semua sehat ya Pak ya. Dan selamat bergabung di Bincang Dharma Pak. Iya, kali ini tema kita yang kita bahas adalah membangun keluarga sakinah, ya, mewujudkan generasi unggul. Nah, saya yang pertama ini yang ingin saya tanyakan sama pandangannya apa sih Pak yang dimaksud dengan keluarga sakinah dalam ajaran agama Hindu, dan bagaimana sih konsep keluarga sakinah menurut pandangan Pak Nengah sendiri? Ya, keluarga sakinah menurut pandangan agama Hindu adalah kita bahas dulu mengenai keluarga. Keluarga itu adalah merupakan ikatan terkecil di dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, anak-anak, dan beberapa keluarga lainnya yang saling membutuhkan, saling mendukung dalam satu rumah tangga. Ini disebut keluarga. Kemudian yang sakinah, sakinah itu artinya adalah keluarga yang sejahtera, berbahagia. Ini yang konsep kita. Kemudian keluarga sakinah ini didasari oleh Sangkara Wiwaha. Dalam konsep agama Hindu, kita nikah itu adalah merupakan perbuatan dharma, kewajiban dharma, gitu. Sehingga kita melaksanakan pernikahan itu disaksikan oleh Hidup Sang Widi, oleh warga masyarakat, dan juga oleh alam semesta. Itulah mendasari kenapa di agama Hindu tidak ada kawin siri. Tidak kawin siri ya. Berarti dalam agama itu tidak ada kawin siri ya. Biar kawinnya memang benar-benar sesuai dengan disaksikan oleh Hidup Sang Widi, kemudian oleh warga masyarakat dan juga alam semesta yang menyaksikan. Sehingga ini perkawinan itu adalah merupakan peristiwa sakral. Peristiwa sakral. Menurut agama Hindu ya. Iya, baik Pak. Berbicara tentang perkawinan ini Pak ya. Perkawinan dalam agama Hindu itu kan sering disebut dengan wiwaha. Bahkan kemudian dia meningkat kembali disebut dengan wiwaha samskara itu ya. Ketika terjadi penyucian badan melalui perkawinan. Nah, gitu. Nah, jadi perkawinan dalam agama itu tidak hanya sebatas sebagai kontrak sosial kan. Itu lebih kepada membangun misi spiritual yang ada kan. Nah, mungkin misi-misi spiritual semacam apa sih yang ingin dibangun dalam keluarga Hindu untuk bisa mewujudkan keluarga sakinah itu sendiri Pak? Ya. Jadi kalau dalam agama Hindu, tujuan kita melaksanakan perkawinan ada dua inti besarnya itu. Yaitu yang pertama, yaitu mengenai sahnya hubungan suami istri. Sahnya hubungan suami istri ya. Sesuai juga selaras dengan Undang-Undang 1 tahun 74 tentang perkawinan yang sekarang diperbaharui tentang usia, yaitu Undang-Undang 16 tahun 2019 tentang umur usia minimal untuk melakukan pernikahan. Itu di sana disebutkan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk membangun keluarga yang berbahagia di bawah atau dalam keluarga berakhir desa yang gitu. Kemudian tujuan berikutnya adalah sahnya kita dalam melakukan hubungan seks. Kalau hubungan seks tidak didasari dengan Sangkara Wiwaha berarti tidak sah. Jadi sehingga dengan kita melaksanakan Sangkara Wiwaha kita berarti sah melakukan hubungan suami istri dalam rangka kita melanjutkan kelangsungan regenerasi kita. Gitu. Kemudian yang pertama itu tadi. Jadi dua itu ciri garis besarnya bahwa kita melaksanakan Sangkara Wiwaha. Iya, dalam Sangkara Wiwaha ini berbicara tentang perkawinan ya Pak. Kan kita melakukan hubungan yang sudah diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa, oleh Sang Yang Widi Wasa kan Pak ya. Mengenai sah dan tidaknya suatu hubungan perkawinan nih Pak, dalam ajaran agama ini bagaimana nih Pak? Kan ada perkawinan yang sah secara hukum dan juga ada perkawinan yang sah menurut ajaran agama Hindu. Nah, bagaimana dalam ajaran agama itu tuh membicarakan perkawinan yang tidak sah itu seperti apa Pak? Kalau dalam agama Hindu sama dengan undang-undang yang
dituangkan dalam Undang-Undang 174 itu. Iya. Jadi di agama Hindu itu sahnya perkawinan tetap harus dicatatkan di samping melalui upacara keagamaan, sah secara adat istilahnya, dan juga harus dicatatkan di pemerintah melalui catatan di Senduk Capil. Iya. Jadi ini menurut Hindu, karena itu menyangkut tentang hak waris dan lain sebagainya. Iya. Gitu. Ketika perkawinan itu tidak sah seperti apa, Pak? Kalau perkawinan tidak sah berarti perkawinan yang tidak dicatatkan. Tidak dicatatkan ya. Dan juga tidak melalui upacara wiwaha. Tidak melalui upacara wiwaha samskara. Oke. Berarti kalau kita melakukan perkawinan ya, melakukan wiwaha samskara, penyucian melalui perkawinan, berarti ini kan sudah sah benar ya, Pak? Iya. Nah, dan sekarang menurut Pak Nas sendiri nih, berarti dalam ajaran agama Hindu, kawin itu kan wajib ya, Pak? Wajib apa tidak, Pak? Menurut Pak Nas sendiri bagaimana? Apakah wajib kawin itu apa tidak, Pak? Bagaimana menurut Pak Nas sendiri? Kalau menurut ajaran Hindu adalah kawin itu adalah merupakan kewajiban dharma. Kewajiban dharma. Ya, kewajiban dharma. Jadi diwajibkan untuk melakukan pernikahan secara sah itu. Terus bagaimana Pak ketika ketika terjadi kawin dalam agama itu kan sah ya, wajib kan itu Pak. Bagaimana kalau ada orang yang tidak melaksanakan perkawinan dalam ajaran agama itu? Apakah mungkin ada ada sesuatu dampak apa bagaimana Pak? Mungkin terutama dalam ajaran agama ini seperti apa? Dampaknya yaitu kalau umpamanya tidak melakukan perkawinan, khususnya yang laki-laki, ya, dampaknya tidak ada keturunan berikutnya, itu ya. Jadi tidak ada yang menurunkan, karena dalam agama Hindu itu terkenal dengan adanya silsilah leluhur dan sebagainya gitu. Jadi yang melanjutkan ke keturunan itu yang tidak ada. Oke. Baik, kita kembali ke keluarga Sukinah nih Pak ya. Kan dalam agama Hindu kan ingin membangun keluarga Sukinah. Nah, dengan membangun keluarga Sukinah bisa mewujudkan generasi yang unggul kan ya, Pak ya. Nah, sekarang begini Pak. Dalam keluarga Sukinah itu kan ingin mewujudkan tujuan perkawinan seperti yang sudah dijabarkan dalam ajaran agama Hindu. Yaitu salah satunya adalah menjalankan catur Purusarta. Nah, seperti apa sih catur Purusarta Pak dalam ajaran agama Hindu? Apakah catur Purusarta ini merupakan hal yang utama dalam proses membangun keluarga Sukinah ini? Ya. Mungkin kembali lagi saya jelaskan mengenai keluarga Sukinah. Keluarga Sukinah tidak hanya dia tuh hidup sejahtera dalam lingkungan keluarganya dia sendiri. Yang dimaksud keluarga Sukinah itu adalah keluarga yang hidup dengan sejahtera dalam ini kecukupan ekonomi, kecukupan spiritual, kemudian kecukupan kehidupan sosial. Sosial tidak hanya dalam kehidupan kita, tapi dinilai juga bagaimana kehidupan sosial di masyarakat, di mana dia bertempat tinggal gitu. Itu konsepsi keluarga Sukinah. Sehingga penilaian, kalau ada penilaian lomba keluarga Sukinah, yang dinilai antara lain itu bagaimana keaktifan kepala keluarga, bagaimana si istri keaktifan dalam tingkat agama terhadap agamanya, bakti terhadap sang yang lebih, kemudian berikutnya bagaimana interaksi sosial, keaktifan dalam lingkungan sosialnya, kemudian begitu juga terhadap anak-anaknya itu juga nilai gitu. Jadi inilah dasar kita untuk membangun keluarga Sukinah itu. Dari satu keluarga Sukinah, kemudian akan lingkungan juga akan berpengaruh, kemudian negara juga akan berpengaruh. Itu pentingnya membangun keluarga Sukinah itu. Bagaimana kita dari sejak kecil mendidik anak-anak kita supaya dia tidak hanya kecerdasan kecerdasan intelektual saja, namun juga diberi dia kecerdasan emosional, dikasih juga kecerdasan sosial. Nah, kemudian terkait dengan catur Purusarta dharma di situ. Nah, diharapkan kita keluarga Sukinah yaitu tadi bagaimana dia serada baktinya kepada Ibu Sang Widi. Kemudian keinginan itu juga berdasarkan dharma juga. Keinginan berdasarkan dharma. Kemudian dana juga gitu. Juga diharapkan keluarga itu supaya dihidupi dengan menggunakan anggaran atau uang yang didapatkan secara sah juga. Secara sah ya. Nah, sehingga generasi kita juga adalah generasi yang baik, dengan harapannya seperti itu. Kemudian baru kita menuju moksa bukan dalam artian kita setelah mati moksanya, namun moksa dalam kehidupan kita yaitu terbentuklah keluarga yang aman, damai, sejahtera. Iya, damai sejahtera yang kita rasakan ya Pak. Nah, di dunia ini masalah nanti
moksanya Moksa kuda di tadi Anda itu lah, itu ya. urusan nanti ya Pak ya. Urusan nanti ya Pak ya. Yang penting bagaimana kita bisa menciptakan kedamaian, menciptakan kebahagiaan di dunia ini ya. Jaga kita. Mulai dari keluarga kita. Oke. Jadi dimulai dari keluarga kita sendiri. Iya. Sekarang kita berbicara tentang keluarga lagi nih Pak ya. Iya. Sebenarnya kalau kita membangun keluarga sakinahnya agak sedikit susah ya mungkin menurut beberapa orang ya Pak. Kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari Pak, dalam kehidupan nyata di masyarakat ya, itu banyak terjadi apa ya, ketidakseimbangan, apa ya, ketidaksepakatan ya, ketidaksepakatan antara suami dengan istri ini. Misalnya suami pengennya begitu, istri pengennya begini kan gitu ya. Istri maunya begini, suami maunya begitu. Akhirnya tidak terjadi klop kan gitu Pak ya. Tidak terjadi klop, ini susah banget. Nah kemudian sehingga ini kan sebenarnya masalah yang kecil ini yang terjadi ya. Jadi masalah yang kecil ini bisa memicu masalah yang besar jadinya. Jadi karena suaminya maunya begini, istri begitu, akhirnya tidak nyambung, terjadilah pertengkaran kan itu Pak ya. Pertengkaran kecil akhirnya menyebabkan pertengkaran besar. Nah ini kalau saya ambil pandangan saya, apakah hal seperti itu bisa dikatakan sebagai gagalnya dalam membangun suatu rumah tangga apa bagaimana Pak? Ya. Jadi perlu juga kembali kita membangun rumah tangga itu adalah menyatukan dua kebiasaan yang berbeda. Iya. Apalagi saya sendiri kebetulan orang Bali, budaya saya di Bali seperti itu sejak kecil dibangun oleh orang tua saya. Kemudian ketemu orang Medan. Iya. Orangnya modelnya Medan. Orang Jawa sih, tapi modelnya kan kayak orang Medan. Jadi saya ya itu. Itu jelas berbeda. Itu jelas berbeda. Nah, bagaimana kita mempunyai komitmen jangka panjang? Iya. Komitmen jangka panjang bahwa kita ini membangun suatu keluarga yang tujuannya ini gitu. Jadi pertama yang kita bahas itu mengenai agama. Kebetulan istri saya dulu bukan agama Hindu, istri saya kan agama Kristen dia. Agama Kristen. Jadi saya juga karena saya sibuk di kantor tidak mungkin kan saya untuk memberi pelajaran dia tentang agama Hindu dan bagaimana cara untuk memantapkan dia supaya benar-benar menjadi orang Hindu. Nah itu kita khususkan, bila perlu kuliahkan dia gitu. Gitu. Kalau kita memberitahu nanti jadi malah ribut kan. Iya. Budaya Bali kita halus boleh dikatakan, dia budaya Sumateranya dia semangat begitu. Nah, biasanya kadang-kadang nggak nyambung. Itu pertama kuncinya. Kemudian yang kedua, ingat bahwa kita nikah itu adalah merupakan takdir dari Ida Sang Widi. Iya, betul sekali. Apapun alasan kita melihat orang lebih cantik dan lain sebagainya, bahwa kita nikah itu adalah berdasarkan takdir dari Ida Sang Widi. Itu yang diberikan oleh Ida Sang Widi. Itulah yang pegang betul ya. Itu pegang betul. Kemudian yang kedua, kita harus ada suatu keterbukaan. Biasanya keluarga itu menjadi ribut dua permasalahannya, itu yang satu HP, yang kedua dompet. Gitu. Nah, karena kan ada laki-laki tidak boleh diambil dompetnya gitu. Ada duit hak keluarga, ada duit laki-laki. Oh, itu. Ada yang modal seperti itu. Perempuan laki-laki susah nih Pak ya. Susah gitu. Jadi ini yang biasanya nih. HP silakan aja gitu, kita butuh Bang Adi sini. Juga duit gitu. Jadi tidak ada umpet-umpetan kita gitu. Ini yang pertama. Ini yang sering menjadi permasalahan dalam keluarga itu gitu. Kemudian kita membangun dalam lingkup keluarga itu bagaimana kita di dalam keluarga itu membangun suasana yang damai. Keluarga tidak satupun, saya yakin tidak ada satupun keluarga yang tidak punya masalah, pasti punya masalah. Nah, bagaimana teknis seni kita dalam menyelesaikan suatu permasalahan di dalam keluarga gitu. Pasti terjadi permasalahan, tapi bagaimana teknis kita untuk menyelesaikan permasalahan dalam keluarga itu yang sangat-sangat penting gitu. Jadi yang paling penting itu bagaimana kita berusaha untuk menyelesaikan dan permasalahan yang paling penting lagi, saya mulai tahun 1982 saya nikah, sampai sekarang anak saya belum pernah melihat saya bagaimana saya konflik dengan istri saya. Wah, luar biasa nih, bagaimana melihat? Bukan berarti saya tidak pernah konflik, tapi bagaimana saya supaya anak itu tidak ngerti. Kita masuk ke dalam kamar, kita diskusi keras dalam kamar gitu sehingga anak-anak tidak dengar gitu. Karena dalam kamar ya Pak ya. Kamar kita diskusikan sehingga anak kita tidak tahu gitu. Karena anak itu adalah merupakan copying dari sikap orang tua. Gitu. Kalau anak itu sering melihat orang tuanya padu, tukaran begitu, itu secara psikologis nanti anak itu akan akan membekas gitu. Dan terus terang saya belum pernah dilihat oleh anak saya tukaran gitu. Tukaran terbuka begitu. Belum pernah dilihat gitu. Kenali pun saya ya pernah juga tukaran dengan istri gitu. Betul. Nah, itu bagaimana kita bisa menyikapi hal ini? Nah, itu. Bagaimana dengan Ibu sudah berapa tahun yang menikah Pak?
dari tahun 82 sampai sekarang berapa Wah, ya? sudah lama sekali ya. Udah 30-an lebih. Wah, luar biasa nih. Nah Pak, bagaimana sih Pak kiat-kiat ya, kiat-kiat dari Pak Nengah sendiri ini dalam kehidupan nyata ya, dalam kehidupan sehari-hari bisa membangun keluarga Pak Nengah sendiri sehingga Pak Nengah itu benar-benar kelihatan sangat harmonis dengan Ibu ya. Kemana-mana juga bisa bareng gitu, apapun acaranya bisa bareng ya. Jadi anaknya Pak Nengah juga sama gitu, sangat aktif di kegiatan organisasi ya. Semuanya juga aktif, juga pintar-pintar. Nah itu seperti apa Pak kiatnya Pak dalam keluarga itu? Kalau saya itu tadi, yang pertama adalah keterbukaan itu tadi. Keterbukaan ya. Nah, Keterbukaan itu ya. Jadi ya istilahnya kita dalam janji, komitmen janji kita pertama itu suka duka kita milik kita berdua kan gitu, milik kita bersama, itu saja pegang komitmen gitu. Ya pada saat kita sama-sama nggak punya duit ya kita rasakanlah sama-sama gitu. Ya, kalau kita pas kebagian rezeki ya di situ kita rasakan juga sama-sama gitu. Ya. Kemudian kalau dengan anak itu apa namanya, didiklah anak itu mulai dari yang terkecil. Dalam ajaran agama kita masih ada yaitu didiklah anak kita jadikanlah dia sebagai raja sampai umur 5 tahun, kemudian setelah 6 tahun sampai 10 tahun perlakukanlah dia dengan disiplin yang ketat, kemudian setelah dia dewasa perlakukanlah mereka sebagai teman. Nah, sehingga saya dengan anak-anak saya seperti itu. Jadi mulai dari dulu waktu kecil anak saya sekolah yang bagus, sekolah yang baik ya. Biarpun mahal, ya itu demi anak, demi masa depan anak gitu. Kemudian setelah dia dewasa remaja, ya jangan lagi dia dianggap sebagai anak kecil. Biasanya kan banyak orang tua menganggap anaknya sudah remaja masih dianggap masih anak kecil, aja gitu. Diikuti, dia tidak suka begitu anak-anak itu. Ya dia diskusi, diajak dia saling saling mengkritisi boleh. Pada saat pada saat hari raya Nyepi, timbang kita Nyepi tidak tidur di rumah, nah di situ kita dijadikan ajang untuk mendiskusikan hal-hal kehidupan kita dengan anak-anak kita. Anak-anak boleh ngedidik papa dalam setahun apa dan menurut mata kamu gitu. Berarti anak bisa boleh gitu ya. Diskusi luar biasa sekali nih kiatnya Pak Nengah dalam membangun keluarga sehingga Pak Nengah benar-benar bisa juara nih ketika kemarin lomba tingkat nasional ya Pak ya, luar biasa kali. Selamat ya Pak ya, sudah bisa meraih juara 1 tingkat nasional keluarga Sakinah. Baik, seluruh Sudarma, demikian tadi perbincangan saya dengan Bapak Nengah Wirta Darmanyana SHMH. Beliau adalah Ketua Parisada Kota Semarang sekaligus sebagai juara 1 keluarga Sakinah tingkat nasional beberapa tahun yang lalu. Tahun berapa Pak? 2017. Wah, luar biasa sekali ya. Ya, baik, semoga perbincangan kami hari ini bermanfaat bagi seluruh Dharma semuanya. Mungkin ada pesan dari Pak Nengah untuk keluarga-keluarga yang ada di seluruh Indonesia dan khususnya lagi di Jawa Tengah Pak? Ya, jadi tidak ada anak yang salah dalam terdidik gitu. Yang salah dalam mendidik anak adalah tetap orang tua. Begitu. Oleh karena itu anak itu adalah merupakan mencontoh daripada orang tua. Oleh karena itu orang tua yang harus aktif dulu, harus memberikan contoh-contoh yang baik kepada anak gitu. Karena orang tua tidak boleh munafik kepada anak. Ngomongnya muluk-muluk begini-begini, tapi kita sendiri tidak melaksanakan hal yang benar. Ini akan dijadikan contoh berikutnya oleh anak-anak kita. Oke, baik, luar biasa sekali ya Pak. Saudara ingat ya, orang tua adalah contoh untuk anak-anaknya sehingga anaknya nanti kan mampu menjadi generasi muda yang unggul dalam bidang agama dan juga masyarakat berbangsa dan bernegara. Baik, semoga apa yang kami perbincangkan bermanfaat bagi Anda semuanya dan kami hari dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa.